Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel kaum rebahan. Di video ini masih melanjutkan cerita dari novel yang sangat menarik ceritanya, yaitu The Story of Lichen. Di part 20, di part 21 ya, part sebelumnya itu adalah 21 ya, masih menceritakan tentang pertempuran sengit antara Li Chen dan Yu Jinghai. Ya, kali ini Yu Jinghai itu mengeluarkan nyamuk yang sangat ganas, dan nyamuk ini sangat misterius sekali, memakan begitu banyak sayuran dan hidangan yang ada di meja. Jadi ada seorang wanita itu bernama Song Wanting terlihat aneh dan berkata, ini Yu Jinghai memelihara nyamuk. Nah, dia penasaran mengapa seorang Yu Jinghai memelihara nyamuk yang mengerikan tersebut. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjutkan ya. Semua orang menyaksikan nyamuk hitam menyambar ke daging dan merasa sangat aneh, dan para master besar yang ada di sana pun menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan saling bertanya. Tetapi di dalam sekejap, hidangan daging yang telah dimakan oleh nyamuk tersebut berubah warna dengan cepat, dan nyamuk itu hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam daging tersebut. Oke, jadi teman-teman, ini adalah part ke-22 ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, hidangan yang masih segar di atas meja seketika membusuk dan sekumpulan nyamuk yang banyak mulai bermunculan. Di dalam terdapat seekor ayam jantan, dan ayam itu memang dibesarkan oleh keluarga Wang yang berkokok. Beberapa nyamuk terbang ke ayam jantan tersebut dengan sangat cepat, dan hanya dalam waktu 10 detik yang singkat ayam jantan itu menjerit dan mengepak-ngepakkan sayapnya, dan kemudian terjatuh di tanah kejang-kejang sampai mati. Dari bulu ayam yang sudah mati tersebut mencuat seekor nyamuk hitam besar dan terbang ke udara. Nyamuk hitam di udara sangat banyak dan padat. Mereka memenuhi langit dan bergerak ke arah kerumunan seperti angin topan. Seisi halaman tiba-tiba menjadi ricuh, suasana menjadi berantakan, dan orang-orang segera mencoba menghindar dengan putus asa. Nyamuk hitam ini sangat beracun. Nyamuk ini tidak hanya menggigit orang, tetapi juga masuk ke dalam kulit melalui luka. Nyamuk ini berukuran sangat kecil, hanya seukuran butiran pasir. Namun jika tergigit oleh nyamuk hitam ini akan memberikan rasa sakit yang teramat sangat. Dan bahkan orang yang digigit akan menjadi bengkak dan akan merasa kesakitan. Para master besar di halaman segera mengeluarkan kemampuan tertinggi mereka. Yang ahli melempar jimat akan melempar jimat, dan yang ahli melantunkan mantra akan melantunkan mantra. Beberapa banyak masuk ke kolong meja, dan ada yang melompat ke dalam kolam sambil berteriak terus-menerus. Binatang sial apa ini? Ekspresi dari wajah Song Wanting berubah menjadi pucat ketakutan. Ini adalah serangga mayat. Pahu Pogui terkejut dan geram. Ini dibuat menggunakan mayat seorang bayi dan berasal dari Xinjiang Selatan. Aku tidak menyangka bahwa Yu Jinghai akan memelihara benda berbahaya seperti ini. Yu Jinghai tertawa keras dan berkata dengan kejam, serangga mayat ini dibuat menggunakan bayi dan sangat beracun tak tertandingi. Jika kalian tidak memuliakanku, maka tidak ada satupun yang bisa lari. Nyamuk hitam tersebut semakin lama semakin banyak. Seorang pria tua tergigit dan sekujur tubuhnya menjadi bengkak. Ia memuntahkan darah hitam dan jatuh tersungkur ke tanah.
Nyamuk yang hitam pekat di udara membuat kulit kepala menjadi merinding dan Song Wenting ikut menjadi panik. Tapi dia segera menemukan bahwa tidak ada nyamuk di sekitar Yi Chen. Begitu nyamuk-nyamuk itu mendekati Yi Chen, mereka seketika berubah menjadi arang hitam, seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini Yi Chen berjalan menuju Yu Jinghai dengan perlahan tanpa hambatan sambil mengeluarkan senyum yang dingin. Di tangannya terlihat sedang memegang sebuah jimat kerang berwarna putih. Ini adalah Jinglei Ling yang dibuat olehnya. Sekujur jimat tersebut memancarkan cahaya kunang-kunang yang samar dengan sedikit hawa petir yang memutar di sekitarnya. Melihat adegan ini, Yu Jinghai bergumam, "Kenapa kamu? Ada apa ini? Bagaimana bisa?" Seperti sedang bermandikan cahaya, Yi Chen datang menghampiri bagai seorang dewa. Ekspresinya tampak sangat datar dan dingin. Tidak mungkin, serangga mayat telah dikeluarkan dan tidak ada yang dapat melawannya. Yu Jinghai meraung parau. Yi Chen memandang kepada Yu Jinghai dan tertawa dengan dingin. Hanya menggunakan trik murahan seperti ini ingin menganggap diri sebagai yang dimuliakan. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan kemampuan supernatural yang sebenarnya. Segera setelah itu Yi Chen berteriak, "Petir datanglah." Begitu ia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Boom! Dalam sekejap terdengar suara petir yang menyambar dari langit. Langit yang cerah beberapa saat lalu seketika menumpuk menjadi awan hitam. Dalam sekejap mata seluruh langit sudah tertutup dengan awan gelap. Ini Bau Pugui melihat ke langit dan saking terkejutnya hingga ia tidak dapat berbicara. Semua orang termasuk Song Wenting juga memiliki ekspresi yang sama. Qin Geng bergumam, "Tanda dewa, ini adalah tanda dari seorang dewa." Detik berikutnya sebuah kilatan berbentuk ular berwarna perak datang menyambar langsung dari udara. Prak! Petir yang mengamuk segera menyambar nyamuk dan dalam seketika nyamuk-nyamuk tersebut berubah menjadi arang. Meja dan kursi terbelah, pepohonan tumbang dan udara dipenuhi dengan bau gosong dan kering yang menyengat. Dan Yi Chen sedang berdiri dengan tangan terangkat. Ia menengadahkan kepalanya dan menatap dengan dingin. Cahaya dari kilat berkedip di sekitar tubuhnya. Bak dewa yang turun dari langit. Seisi halaman dipenuhi dengan angin ribut dan hujan turun dengan deras, mencuci seluruh era yang gosong hingga bersih. Setelah beberapa detik, orang-orang di sekitar baru tersadar kembali dan segera menghindar karena takut disambar petir. "Gila, dia bukan manusia, dia adalah dewa. Jangan sambar aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku kepada Master Besar Yi. Tolong aku yang salah." Beberapa orang segera berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah menyembah Yi Chen. Qin Geng yang ketakutan hingga bersembunyi di balik meja merasakan kekaguman yang teramat sangat dalam hatinya. Namun kelihatan petir yang menyambar ini tampak seperti mempunyai mata. Kilatan petir tersebut hanya menyerang nyamuk hingga menjadi ampas dan tidak melukai siapapun. Yu Jinghai sangat terkejut dan ketakutan. Dia bahkan tidak pernah memimpikan bahwa kemampuan Yi Chen sangat menakutkan. Dia hanyalah seorang semut belaka apabila dibandingkan dengannya. Jika gumpalan petir yang mengumpal itu sampai menyambar dirinya, dia khawatir
bahwa dia tidak akan dapat mempertahankan mayatnya dengan utuh. Dia panik, cepat-cepat bangkit dan bergegas melarikan diri keluar halaman. Dia hanya ingin melarikan diri saat ini, melarikan diri dari Jinling dan tidak kembali lagi. Dia bahkan tidak berpikir untuk menjadi orang yang paling dimuliakan di Jinling. Ingin melarikan diri, Yi Chen tersenyum dingin dan jarinya menunjuk petir. Datanglah kembali. Jeder! Sebuah kilatan petir menyambar persis di antara kepalanya, menghancurkan Yu Jinghai langsung ke tanah dan memecahkan toples tembikar yang ada di tangannya. Tangannya sangat sakit dan dia gemetar serta menjerit. Master besar Yi, ampuni aku. Yi Chen tampak dingin dan ia berjalan ke arah selangkah demi selangkah. Beraninya menggunakan janin untuk melatih serangga. Ini benar-benar merusak dunia dan tindakan yang sangat jahat. Berjalan di jalan iblis dan wajib dihukum oleh langit. Hari ini aku menghukummu dengan hukuman petir. Apakah kamu menerimanya? Yu Jinghai membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia melihat petir menyambar di balik awan yang gelap. Dia pun menangis dan menjerit dalam kesedihan. Tampaknya hari ini adalah hari terakhirnya. Mengapa ada sosok yang begitu menakutkan di Jinling? Mengapa dia tidak mengenalinya dan harus mencari masalah dengannya? Boom! Tanpa menunggu Yu Jinghai dapat memikirkan sebab dan akibatnya, berbagai kilatan petir saling menyambar dan menyambar tubuh Yu Jinghai. Master besar Yu Jinghai yang terlihat sangat agresif dan arogan beberapa saat lalu terhempas ke tanah. Seluruh tubuhnya hangus dan bahkan ia tidak sempat berteriak. Wujud manusianya sudah tidak lagi terlihat. Ia berubah menjadi sepotong kayu yang hangus terbakar. Bau hangus menyebar ke seluruh halaman dan membuat orang merasa mual. Hujan berhenti, angin pergi. Dengan satu gerakan tangan dan Yi Chen, hujan yang deras tersebut berhenti dengan ajaib dan angin yang berhembus dengan kencang seketika bertiup ke tanah, menerbangkan pasir dan bebatuan dan menyapu bau mayat yang gosong di halaman. Di tengah hembusan angin yang kencang, wajah Yi Chen tetap terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun semua orang di halaman masing-masing terperangah dan mulut mereka terbuka karena terkejut. Qin Aodong gemetar di sekujur tubuhnya dan ia tidak berani berbicara. Jika Yi Chen menyambar dirinya sendiri dengan petir pada saat itu, dia pasti sudah lama mati. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa Yi Chen selama ini tidak pernah menaruhnya dalam pandangannya sehingga dia dapat bertahan hidup hingga kini. Master besar Yi, Anda adalah dewa. Suara Qin Geng bergetar dan dia berlutut ke tanah sambil melihat tangannya ke arah Yi Chen. Ong Jenggang juga sudah sangat ketakutan hingga ia ikut berlutut di tanah dan berjalan beberapa langkah menuju Yi Chen sambil terus berlutut. Master besar Yi, ampuni aku yang telah terlalu obsesi sehingga mengikuti Master Yu. Tidak mengikuti penipu itu menjadi orang jahat. Aku mohon agar Master besar dapat mengampuniku. Aku bersedia untuk melakukan apapun dan mendengarkan perintah apapun dari Master besar Yi kapan saja. Yi Chen melihatnya dengan tatapan yang dingin dan datar dan kemudian berjalan melewati Wang Jenggang. Bawo Pugui berkata dengan hormat, menurutku mulai saat ini yang menjadi yang mulia di Nanguang adalah Master besar Yi. Mulai sekarang seluruh dunia pengetahuan metafisika di Nanguang akan mendengarkan perintah dari Master besar Yi. Kami akan mengikuti perintah Anda. Memerintah seluruh dunia pengetahuan metafisika di Nanguang. Beberapa saat yang lalu semua orang masih saling bersaing satu sama lain. Namun pada saat ini tidak ada yang
berbeda pendapat. Mereka sama yakin dan mereka semua berteriak dengan serempak, kami memohon Master Besar Yi untuk memimpin Jinling. Beberapa saat yang lalu semua orang masih saling bersaing dan tidak mempedulikan satu sama lainnya. Namun sekarang mereka menginginkan agar Yi Chen dapat memerintah seluruh Jinling dan bahwa seluruh dunia pengetahuan metafisika di wilayah Nanguang, dan bahkan tidak ada yang keberatan. Semuanya telah yakin sepenuhnya kepada Yi Chen. Mereka belum pernah melihat sesosok dewa yang dapat memanggil petir dalam satu kata seperti Yi Chen. Ini adalah hal supernatural yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh pengetahuan metafisika. Melihat Yu Jinghai yang tersambar petir di tanah, mereka pun mengetahui bahwa kemampuan Yi Chen sungguh tidak dapat ditebak. Membiarkan orang seperti ini untuk memerintah semua orang tidak hanya membuat mereka sangat diyakinkan, tetapi mereka juga berharap bisa mendapatkan beberapa nasihat dari Yi Chen. Yi Chen sedikit mengernyit dan ia berkata kepada semua orang, aku bukan penganut dari pengetahuan metafisika dan aku juga tidak terlalu mempelajari Feng Shui dan juga tidak begitu tertarik dengan pengetahuan metafisika di masa depan. Biarkan Bau Punggui yang akan bertindak sebagai perwakilan dariku. Setelah ia selesai berbicara, semua orang yang hadir membuka mulut mereka karena terkejut. Petir yang barusan telah mengejutkan pikiran setiap orang, setiap Master Besar Yi. Tetapi Master Besar Yi masih mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan Feng Shui dan pengetahuan metafisika, dan dia bahkan bukan penganut dari pengetahuan metafisika. Apakah ini hanya hobinya belaka yang hanya memanggil beberapa petir untuk bermain-main? Yakin? Sungguh sangat yakin. Semua orang terdiam, mereka saling memandang satu sama lain. Bau Pugui melirik Yi Chen dengan ragu-ragu dan berkata dengan hormat, merupakan satu kehormatan bagiku dapat berbagi kekhawatiran untuk Master Besar Yi. Mulai sekarang aku memohon bantuan dari teman-teman sekalian. Aku akan membantu mengurus hal-hal yang kecil. Namun untuk urusan yang besar, aku akan meminta nasihat dari Master Besar Yi. Suasana yang tegang pun menjadi reda. Li Tailai, orang terkaya di kota Hai, segera berjalan dan menghampiri dan berkata dengan hormat, saya berterima kasih kepada Master Besar Yi atas campur tangannya dan aku ingin memberikan cek sebesar 80 juta untuk menunjukkan rasa hormatku kepada Anda. Goming juga melangkah maju dan dengan perasaan yang malu ikut berkata, terima kasih atas bantuannya Master Besar Yi. Mulai hari ini hamba akan mendengarkan setiap perintah yang diberikan oleh yang paling dimuliakan di Nanguang. Siap menunggu perintah. Ketika orang-orang melihat kedua orang ini melangkah maju dan memujinya, mereka pun tidak mau ketinggalan dan segera ikut memuji dan menyanjung Yi Chen. Ada yang ingin mengundangnya makan bersama, ada yang menanyakan kesetiaannya, dan ada juga yang memberikan harta benda. Semuanya mengelilinginya. Bau Pugui berkata, perjamuan hari ini disponsori oleh keluarga Wang sebesar 150 juta yuan. Awalnya ini ditujukan sebagai hadiah untuk para pemenang. Sekarang Master Besar menempati posisi pertama dan hadiah-hadiah ini tentu saja akan diberikan kepada Master Besar Yi. Wang Jenggang masih berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Dahinya telah koyak dan dia buru-buru berkata, Master Besar Yi, aku memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dan hampir saja melukai pahlawan Nanguang. Aku memohon agar Master Yi dapat mengampuniku. Yi Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Wang Jenggang, bukanlah kamu sangat percaya dengan Yu Jinghai beberapa saat lalu? Wang Jenggang segera membenturkan kepalanya dan berkata, Master Besar Yi,
Orang kecil sepertiku benar-benar dibutakan oleh Yu Jinghai itu. Sekarang aku baru mengetahui bahwa dia hanyalah seekor serangga saja di hadapan Master Besar Yi. Selanjutnya, aku akan mencuci mataku dengan baik dan memuliakan Master Besar Yi seumur hidupku. Setelah itu, Wang Jenggang kembali berkata, Master Besar Yi, untuk menunjukkan permintaan maaf aku yang dalam, aku ingin menghadiahkan sebuah kediaman untuk diberikan kepada Master Besar Yi. Setelah kediaman itu dibersihkan, aku akan segera memberikan kuncinya kepada Anda. Aku mohon agar Master Besar Yi dapat memaafkan seluruh kejahatanku. Kediaman? Alis Yichen sedikit mengkerut. Berdasarkan dari nilainya, sebuah kediaman tidak berarti apa-apa. Namun dia akan kesulitan untuk menjelaskan sumber dana tersebut kepada sang istri apabila dia membelinya dengan uangnya sendiri. Tetapi jika seseorang ingin menghadiahkan itu kepadanya, mengapa dia harus sungkan? Bagaimanapun saat ini keluarganya masih tinggal di kediaman yang tua dan memang perlu berganti ke lingkungan yang lebih baik. Adapun mengenai Wang Jenggang ini, meskipun dia memang sedikit kejam, tetapi terlihat sikap dirinya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Kesalahannya pun juga tidak sampai untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Oleh karena itu, Ye Chen mengangguk dan berkata, aku anggap kamu tulus melakukannya. Begini saja, jika suatu hari aku menemukan kamu melakukan kejahatan, maka aku tidak akan dengan mudah dibujuk kembali seperti hari ini. Wang Jenggang sangat gembira dan dengan cepat mengangkat kepalanya dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih atas kemurahan hati Master Besar Yi. Aku pasti akan introspeksi diri dan tidak akan melakukannya kembali. Ya, Ye Chen mengangguk dengan puas. Segera melihat ke arah Qin Geng yang telah sangat ketakutan di samping. Ia bertanya dengan datar kepadanya, Qin Geng, apakah kamu masih berpikir bahwa aku Ye Chen menipu uang dari keluargamu? Kedua kaki Qin Geng seketika menjadi lemas dan ia jatuh berlutut ke tanah dan berkata dengan ngeri, hamba tidak berani. Hamba hanya dibutakan untuk sementara waktu dan memiliki sedikit keraguan kepada Tuan Besar Yi. Sekarang hamba benar-benar telah meyakinkan bahwa Master Besar Yi adalah Master Besar berpengetahuan metafisika. Mohon berikan hukuman yang kepada kami. Setelah berkata, dia meraih Qin Aodong dan masih terdiam ketakutan berseru dengan marah kepadanya, bajingan, segera berlutut sekarang. Qin Aodong gemetar ketakutan dan langsung berlutut ketika dimarahi oleh Qin Geng dan berkata sambil gemetar, Master Besar Yi, aku salah, mohon ampuni aku. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk meragukan Anda. Qin Geng menampar wajahnya dan kemudian memberikan tamparan yang lain di pipinya yang lain. Ia terus menamparnya hingga belasan kali sehingga membuat wajah Qin Aodong membengkak menjadi seperti kepala babi. Qin Aodong tidak berani bergerak, ia hanya berlutut di tanah dan menangis. Pada saat ini, dipukuli bukanlah apa-apa baginya. Dia paling takut Ye Chen akan memanggil petir dan langsung menghancurkan dirinya sehingga mati seperti apa yang telah diperbuat pada Yi Jinghai. Qin Aksu yang ada di samping pun sangat ketakutan sehingga persentinya berubah menjadi sangat pucat. Dia pernah bermimpi bahwa Ye Chen adalah sebuah ahli dengan kekuatan medis yang hebat. Awalnya dia masih sedikit marah dengan Ye Chen di dalam hatinya dan merasa bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam kepada Ye Chen, pria sialan ini. Namun sekarang tampaknya pihak lain tampak begitu kuat sehingga dia hanya bisa menyembah kepadanya. Dia khawatir bahwa Ye Chen akan sangat marah kepada adiknya Qin Aodong dan segera berlutut dan memohon, Master Besar Yi, adikku masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Mohon maafkan dia kali ini. Melihat bahwa ketiga anggota keluarga Qin berlutut di hadapannya, Ye Chen pun berkata dengan ringan, melihat dari sikap baik kalian dalam mengakui kesalahan, maka aku tidak akan membahas masalah ini sekarang. Namun jika ada hal serupa terjadi di masa depan, jangan salahkan aku apabila bertindak kejam.
Ketika ketiga anggota keluarga Qin mendengarkan kalimat tersebut, mereka segera menundukkan kepala dan berterima kasih seolah-olah telah mendapatkan amnesti. Song Wanting berdiri di luar kerumunan dan menyaksikan pemandangan ini dengan kedua matanya. Jantungnya berdegup kencang dan perasaannya bercampur aduk. Sebelum hari ini, dia selalu berpikir bahwa Yi Chen mempunyai talenta dalam hal barang antik dengan latar belakang yang biasa dan keluarganya yang biasa saja, tidak termasuk sosok yang besar. Namun sungguh tidak diduga ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Adegan hari ini benar-benar mengejutkan Song Wanting sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidupnya. Pada saat ini, Ye Chen mengambil langkah ke tempat yang lebih tinggi dan menatap orang-orang yang hadir, berkata dengan dingin, "Dengarkan aku." Begitu dia mengatakan ini, semua orang segera menatap Ye Chen dan menunjukkan rasa hormat yang penuh dan tidak berani membuat suara. Ye Chen melihat ke kerumunan dan dengan tegas berseru, "Tidak ada satupun orang di luar dapat mengetahui mengenai kejadian pada hari ini selain kalian yang ada di sini. Jika tidak, aku akan membuatnya merasakan nasib yang sama seperti Yu Jinghai." Ekspresi semua orang menyusut. Tampaknya Master Yi tidak ingin menyebarkan identitas dan kemampuannya kepada dunia luar. Sungguh dia adalah orang master besar yang sangat rendah hati. Berbeda dengan Yu Jinghai yang terkenal itu. Begitu dia memiliki sedikit trik, dia pasti akan memamerkannya di depan umum di mana-mana. Jika dibandingkan dengan Master Yu, maka Master Yu sama sekali tidak berarti apa-apa. Dirinya memang pantas untuk mati. Oleh karena itu, semua orang mengepalkan tangan dan membungkuk hormat kepadanya. Semua akan menjalankan sesuai dengan instruksi Master Besar Yi. Yi Chen mengangguk puas saat ini dan berkata, "Kalau begitu, mari kita sudahi hari ini." Orang-orang masih menatap Yi Chen dengan pandangan kagum, sementara Yi Chen berbalik pergi dengan acuh tak acuh. Song Wanting menghantar kepergian Yi Chen sambil terus memandangi pria itu dari atas sampai bawah. Pada saat ini Yi Chen sudah terlihat normal seperti sedia kala. Aura mendominasi dari dalam dirinya tidak memancar seperti tadi. Song Wanting merasa kagum sekaligus merasa agak aneh. Tadi Yi Chen mengeluarkan suara aura yang luar biasa kuat. Aura tersebut bisa membuat orang lain terpesona dan ketakutan dalam satu waktu. Tetapi sekarang sikap Yi Chen yang tadi sudah hilang. Kini dia tidak berbeda dari orang biasa. Entah Yi Chen sengaja mengendalikannya atau itu hanya ilusi belaka. Song Wanting tidak tahan untuk tidak bertanya. "Yi Chen, petir pada hari ini itu apakah benar-benar kamu yang memanggilnya?" Yi Chen menatap Song Wanting sembari tersenyum tipis. "Menurutmu, jika aku bilang itu adalah kebetulan, apakah kamu akan percaya?" Bayangan Yi Chen akan memanggil petir kembali terlintas di kepala Song Wanting. Di tengah sambaran kilat dan gemuruh guntur, Yi Chen berdiri angkuh dengan aura yang benar-benar luar biasa. Jika Yi Chen benar-benar pria yang seperti itu, wanita mana yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Song Wanting bisa merasakan hatinya tergerak, tapi dia cepat-cepat menggelengkan kepala. Lelucon macam apa ini? Bahkan fisikawan top dunia pun tidak akan bisa mengendalikan petir. Jika Yi Chen benar-benar bisa memanggil petir, apakah dia akan tetap menjadi menantu payah yang tinggal di keluarga istrinya seperti sekarang? Atau jangan-jangan petir yang barusan hanya sebuah kebetulan? Ketika Yi Chen pulang, dia bisa mendengar suara ibu mertuanya, yaitu Man Lan, dari dalam rumah. "Dari awal aku sudah menyuruhmu mencari suami yang menjanjikan, tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Coba kamu lihat menantu laki-laki Wang Lipen." Dia langsung memberi Wang Lipen rumah besar 4 kamar. Luasnya 180 meter persegi. Betapa besarnya itu. Sekarang coba lihat rumah kita. Hanya 120 meter persegi. Menyedihkan sekali.
Setelah mengatakan hal tersebut, Manlan menambahkan dengan amarah, menantu laki-laki di keluarga lain bisa diandalkan, tapi kamu malah menikahi Yi Chen yang tidak berguna itu. Jika hanya mengandalkan dia, aku khawatir dalam seumur hidupku ini aku tidak akan pernah tinggal di rumah yang besar. Xiao membalas tidak terima. Ibu, buat apa ibu iri pada orang lain? Lagi pula sekarang aku sudah dipromosikan menjadi direktur. Jika kita menabung selama beberapa tahun ke depan, bukankah kita bisa membeli rumah baru? Manan menjawab dengan lebih kasar lagi. Menunggu beberapa tahun lagi? Jika menunggu lebih lama, aku keburu mati. Sejak kamu menikah dengan Yichen, keluarga kita mengalami kemerosotan. Awalnya kita bisa hidup di villa keluarga Xiao, dan sekarang aku hanya bisa hidup di rumah Pobro ini. Sementara semua temanku bisa hidup lebih enak dari aku. Xiao Curan berkata, Ibu, apakah ibu senang membanding-bandingkan seperti ini? Ini membosankan. Manlan membentak dengan marah. Karena aku tidak bisa melebihi hidup orang lain. Itu sebabnya aku tidak senang. Benar-benar tidak senang. Yichen menggelengkan kepala dan tak berdaya dia membuka pintu dan kemudian masuk. Melihat Yichen kembali, Manlan langsung berkata sinis, kamu masih punya kesadaran untuk pulang, kan? Sekarang kamu memasak atau tidak? Kami semua sudah kelaparan. Yichen tertawa, ibu, aku akan memasak. Setelah berkata demikian, Yichen berjalan langsung ke dapur. Yichen tahu benar bagaimana karakter Manlan. Dia adalah wanita yang gila hormat dan oportunis. Manlan tidak suka melihat apa yang dimiliki orang lain. Jika Manlan tahu bahwa Wan Jenggang telah memberi Yichen sebuah villa sebagai permintaan maaf, Yichen menduga Manlan akan langsung memuji-mujinya dan menjilatnya. Bagaimanapun juga, melihat sikap Manlan saat ini, lebih baik Yichen tidak membicarakan soal villa sekarang. Yichen sedang sibuk di dapur. Tidak lama kemudian Xiao Curan datang dan berkata dengan suara lirih, ucapan ibuku barusan tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ibuku memang agak angkuh. Yichen dengan sengaja mengatakan, ibumu bilang apa memangnya? Aku tidak mendengar sepatah kata pun. Pura-pura saja terus, tidak mungkin kamu tidak mendengar. Xiao Curan menyentil dahi Yichen dengan jarinya. Yichen menggunakan kesempatan itu untuk memegang tangan Xiao Curan. Wajah Xiao Curan memerah, dia tidak lekas-lekas mengalihkan pandangan di sekeliling dapur dan bersiap menarik tangannya kembali. Tapi Chen tidak ingin melepaskan dan mengamati tangan Xiao Curan lebih dekat. Saat Chen melihat Xiao Curan memakai gelang yang sudah dia murnikan, Chen pun tersenyum dan berkata, apakah gelang ini efektif? Xiao Curan kembali tersadar dan cepat-cepat mengangguk. Jangan bilang gelang ini memang memiliki khasiat. Sejak aku memakainya, tubuhku seperti terlahir kembali, terasa lebih nyaman. Terbuat dari apa gelang ini? Kenapa khasiatnya terasa sekali? Yichen tersenyum. Hanya mutiara biasa. Gelang mutiara Hailing yang dikenakan Xiao Curan melingkari pergelangan tangannya yang seputih salju dan selembut akar teratai baru. Memegang tangan halus dan hangat seperti batu giok tersebut tentu membuat Yichen tidak rela melepaskannya. Xiao Curan menyadari perbuatan Yichen dan lekas-lekas menarik kembali tangannya. Wanita itu lantas melotot kepada Yichen. Yichen tersenyum dan berkata, kamu juga ingin pindah rumah? Tentu saja, siapa yang tidak ingin rumah baru? Sejak pindah dari villa ibuku, selalu protes rumah ini terlalu kecil dan bobrok. Xiao Curan menghela napas dan kembali sadar. Dia kemudian berkata, tapi harga rumah terlalu mahal sekarang. Keluargaku tidak punya banyak uang, jadi lebih baik lupakan saja. Setelah berkata demikian, Xiao Curan tiba-tiba teringat sesuatu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, oh ya, kita bisa melihat-lihat dulu properti yang ada. Jika selisih harga rumah ini dan rumah baru yang lebih besar tidak banyak, kita bisa membeli rumah baru. Belum juga Yichen sempat berbicara, Xiao Curan sudah kekirangan duluan. Baiklah, sudah diputuskan seperti ini. Besok adalah akhir pekan. Kita keluar untuk melihat-lihat perumahan.
Mendapati Seo sangat bersemangat mengenai hal ini, Yi Chen pun mengangguk setuju. Karena kamu ingin melihat-lihat, besok aku temani. Securan mencari informasi mengenai rumah dan properti di ponselnya. Dia akhirnya menemukan untuk melihat-lihat di area kawasan baru Jinhu. Di sana lingkungannya lebih bagus. Kebetulan sekali setelah makan malam, ada seorang mengetuk pintu. Ternyata dia adalah kurir yang datang dan memberikan paket kecil kepada Yi Chen. Kurir itu berkata, ini adalah paket kilat dalam kota. Tolong tanda tangan di sini. Setelah Yichen menandatangani tanda terimanya, dia membuka paket itu dan melihat ada kunci pilah serta beberapa kartu emas di dalamnya. Di atas kartu itu tertulis pilah Thomson kelas atas nomor A05. Tidak lama kemudian, Yichen menerima telepon dari ketua keluarga Wang, yaitu Wang Jenggang. Pria tersebut berbicara dengan sopan kepada Yichen di telepon. Tuan Yi, apakah Anda sudah menerima kunci pilah dan kartunya? Pilah Thomson kelas atas adalah hadiah terbesar di kota Jinling yang dibangun oleh perusahaan Thomson kelas atas. Yang kukirim pada Anda adalah nomor A05. Pilah itu adalah yang terbesar yang ada di sana, luasnya sekitar 1000 meter persegi, itu belum termasuk halaman. Mohon diterima. Chen mendengar tenang tentang Thomson kelas atas. Mereka membangun banyak villa dan apartemen bertingkat di kota Jinling. Bisa dibilang proyek perumahan mereka adalah yang paling mewah di seluruh Jinling. Villa seperti ini harga pasarnya pasti sekitar 100 juta yuan ke atas. Sepertinya Wan Jenggang benar-benar terluka parah. Hasilnya Yichen pun berkata lirih, baik juga kamu. Wang Jenggang berkata dengan gembira, tidak bisa melayani Tuan Yi merupakan kehormatan besar bagi keluarga Wang. Setelah kembali ke dalam rumah, Yichen sengaja bertanya kepada Xiao Churan, istriku, kamu suka villa Thomson kelas atas tidak? Villa Thomson kelas atas? Xiao Churan terkejut lalu berkata, kita mana bisa beli rumah di sana? Harga apartemen bertingkat di sana 2 kali lebih mahal daripada di luar. Tapi memang rumah-rumah di sana adalah yang terbaik di kota Jinling. Yichen tersenyum tipis kembali berkata, besok kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Beli atau tidaknya kita bicarakan nanti. Securan lekas-lekas melambaikan tangan. Lupakan soal itu. Gunakan akalmu sedikit. Lebih baik kita mencari rumah yang biasa-biasa saja. Yichen tersenyum, asal kamu tahu, aku punya seorang teman dari Thomson kelas atas. Dia bilang bisa membantu kita mendapatkan harga teman. Kita akan pergi ke sana dan melihat. Pagi hari berikutnya, Yichen membawa kunci beserta kartu akses villa yang diberikan Wang Jenggang padanya. Bersama dengan sang istri, Yichen pun pergi ke pusat penjualan rumah Thomson kelas atas. Tidak lama kemudian, mobil mereka terparkir di depan pusat penjualan rumah Thomson kelas atas. Pada jam-jam seperti ini, pusat penjualan rumah benar-benar ramai. Bisa dilihat bahwa masyarakat kota Jinling sangat tertarik pada Thomson kelas atas. Meskipun mereka tidak punya uang untuk membeli, mereka tetap datang untuk mencari informasi. Melihat situasi seperti ini, Xiao Churan berkata pada suaminya, Yichen, di sini ada terlalu banyak orang, kita juga tidak punya uang untuk membelinya. Jangan menambah masalah. Yichen tersenyum lalu berkata, istriku, karena kita sudah datang ke sini, kita harus jalan-jalan sebentar. Lagi pula dengan begini kita bisa melihat banyak hal baru. Maukah kamu menemaniku? Securan berkata tanpa daya, baiklah, kebetulan sekali aku bisa melihat seperti apa perumahan Thomson kelas atas yang terkenal itu. Setelah masuk melihat kerumunan manusia mengelilingi sebuah market berukuran besar, rupanya mereka sedang mendengarkan sales menjelaskan tentang kondisi umum perumahan Thomson kelas atas. Area perumahan yang dibangun oleh perusahaan Thomson kelas atas sangatlah luas. Di area tersebut perumahan terdapat gedung apartemen tinggi, bisa dikatakan itu hanya hunian biasa. Luas apartemennya berkisar antara 120 meter persegi hingga 240 meter persegi dengan harga yang sangat mahal, yaitu mulai dari 80.000 yuan.
Sementara di bagian dalam perumahan terdapat hunian yang lebih eksklusif, nyaman dan paling sempurna. Bagian ini adalah area villa yang berisi rumah-rumah tunggal. Luas rumah di bagian ini berkisar antara 300 meter persegi hingga 1000 meter persegi. Dan karena mereka memiliki perkarangan serta ruang bawah tanah, harganya pun mahal sekali, yaitu mulai 300.000 yuan per meter persegi. Dengan kata lain, villa yang diberikan uang jenggang harganya bisa sampai 130 juta yuan. Salas memperjelaskan, kami secara khusus menyediakan hunian tunggal dan jaminan keamanan bagi pemilik villa-villa di area bagian dalam. Jangan melihat bahwa hunian biasa dan villa tersebut berada dalam satu area. Kami telah menyediakan pagar untuk memisahkan area villa dengan rumah-rumah biasa. Perumahan bagian luar saja sudah sangat aman. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk, apalagi area villa bagian dalam. Pasti lebih aman lagi. Kemungkinan terburuknya adalah, katakan jika ada pencuri yang masuk ke area perumahan bagian luar, mereka dipastikan tidak akan bisa melewati sistem keamanan villa bagian dalam. Jadi pemilik villa terjamin keamanannya. Mereka sama sekali tidak perlu khawatir. Tidak lama selang seorang wanita berteriak marah. Kalian keterlaluan sekali. Dengan begitu sama saja dengan memakai area perumahan di bagian luar sebagai tameng untuk melindungi villa di bagian dalam dari seorang pencuri. Para pengunjung yang berkumpul di sana mengangguk setuju. Didengar dari penjelasan Salas, sepertinya maksudnya memang begitu. Suara wanita itu terdengar familiar dan seketika Yi Chen menoleh. Dia sadar bahwa wanita dengan riasan tebal tersebut adalah sepupu Xiao Curan, yaitu Xiao Weiwei. Kenapa dia bisa ada di sini? Yi Chen dan Xiao Curan sama-sama terkejut melihatnya. Tidak hanya itu, di samping Xiao Weiwei masih ada sang ayah yaitu Xiao Changgan, sang ibu yaitu Xian Hogin, dan kakaknya yaitu Xiao Hailong. Jangan-jangan mereka ke sini untuk membeli rumah. Xiao Curan berbisik kepada Yi Chen. Keluarga paman ada di sini, ayo kita pergi. Yi Chen menggelengkan kepala. Kenapa pergi? Apa karena mereka di sini? Kita lantas tidak boleh di sini. Xiao Curan berkata, aku hanya takut mereka mengomelimu lagi. Yi Chen hanya tersenyum sambil berkata, tenang saja, suamimu ini sudah sering diomeli, hal seperti itu tidak akan mempan padaku. Baiklah, Xiao Curan hanya bisa mengangguk. Tepat pada saat itu, salah wanita tersenyum kepada Xiao Weiwei. Nona, memang benar bahwa kami perusahaan Thomson kelas atas selalu menghormati dan menjunjung tinggi para pemilik villa, kolam renang pribadi kami, pusat kebugaran kelas atas, spa kelas atas, lapangan golf, dan restoran Michelin yang dikelola langsung orang staf dari Italia. Semua itu ada di dalam area villa dan hanya melayani para pemilik villa. Xiao Weiwei berkata dengan galak, maksudmu adalah kami yang hidup di apartemen tingkat di area luar bukanlah manusia? Kami juga membayar. Kenapa fasilitas-fasilitas yang kamu sebutkan tadi tidak boleh kami nikmati? Salas meminta maaf dengan sopan. Maafkan kami, tapi kami sudah menyediakan klub-klub untuk penghuni apartemen di bagian luar. Jika Anda membeli rumah di sana, Anda bisa menikmati fasilitas itu. Xiao Weiwei bertanya, tidak bisakah aku langsung masuk dan menikmati spa kelas atas? Tidak bisa aku bermain golf? Tidak bisa, si Salas menambahkan, fasilitas di dalam hanya untuk para pemilik villa. Kami minta maaf. Xiao Hailong berkata dengan sangat kesal, apa-apaan kalian ini? Kami sudah bersiap akan membeli apartemen terbesar kalian yang berukuran 240 meter persegi seharga 16-17 jutaan yuan. Setelah menghabiskan uang sebanyak itu, kami tidak diizinkan memakai fasilitas yang ada di area dalam. Sialan, percaya atau tidak, aku tidak akan membelinya. Salah tersebut tersenyum
samar dan berkata, "Tuan, kami tidak akan berbohong pada Anda. Alasan kami memulai proyek ini dan membangun hunian bisa di bagian luar. Itu akibat dari kebijakan kota yang melarang kami membangun area villa murni, sebab hal tersebut akan memakan banyak lahan. Itulah sebabnya kami membangun hunian bertingkat biasa. Selain itu, semua yang kami lakukan di sini adalah untuk menghormati para pemilik villa. Jika Anda tidak terima, Anda bisa langsung membeli villa atau tidak sama sekali. Ditambah lagi, penjualan apartemen tingkat di area luar juga relatif tinggi, 80% terjual setelah pembukaan." Ekspresi Xiao Hailong jadi tidak enak dilihat. Yichen mengira bahwa setelah semua yang diucapkan Xiao Hailong, orang-orang lain akan ikut terbujuk oleh kata-katanya. Tapi tidak disangka mereka sama sekali tidak peduli. Prinsip sales di sini adalah ingin membeli atau tidak. Jika tidak, nyahlah. Xiao Hailong yang sedang marah dan kesal itu berkata kepada orang tuanya, "Ayo kita pergi, jangan beli di sini. Toh kita bisa membeli di tempat lain." Tapi ibu Xiao Hailong yaitu Qian Hoqian menjawab, "Pergi kemana? Rumah di daerah ini adalah incaranku. Aku tidak ingin mencari rumah di daerah lain." Xiao Hailong berusaha membujuk ibu, "Bukankah tinggal di sana sama saja dengan menjadi tameng untuk para pemilik villa di area dalam? Apa bagusnya diperlakukan tidak adil seperti itu? Kamu tidak mengerti sama sekali." Qian Hogian berkata, "Meskipun fasilitas dan lingkungan di area luar tidak sebagus area villa, tapi itu adalah apartemen bertingkat terbaik yang ada di kota Jinling. Tempat tinggal nenekmu sudah terlalu tua. Terakhir kali dilakukan renovasi adalah puluhan tahun lalu. Aku sudah lelah tinggal di sana." Xiao Changgan yang berdiri di samping juga mengangguk setuju. "Rumah nenekmu sudah terlalu tua. Daerahnya juga terpencil dan tidak ada fasilitas apapun. Malam hari ketika ingin membeli rokok, aku harus mengemudi jauh sekali. Di sana sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan di sini." Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, "Aku setuju dengan ibumu. Aku juga akan membeli rumah di sini." Xiao Hailong menghela napas. Tadi dia bersikap keras di hadapan sales. Kalau begitu akhirnya malah jadi bahan lelucon bagi orang lain. Ketika Xiao Hailong sedang marah-marahnya, dia tiba-tiba melihat dua sosok familiar. Hal tersebut membuatnya langsung tertarik dan berkata, "Astaga, Curan dan Yichen, kenapa kalian juga ada di sini?" Curan tidak menyangka bahwa Xiao Hailong akan melihatnya, mendapati bahwa suara Hailong telah menarik perhatian seluruh keluarganya. Curan pun tersenyum mengejek, "Aku kesini bersama Yichen untuk melihat-lihat." Xiao Hailong langsung menjawab dengan nada menghina, "Apa? Dengan kekayaan keluargamu yang tidak seberapa itu, ditambah dengan suamimu yang tidak berguna, kamu masih ingin menghayal ingin membeli rumah mewah di sini?" Xiao Hailong benar-benar membenci Yichen. Dia juga sangat tidak suka kepada Xiao Curan yang saat ini menjadi direktur. Melihat mereka berdua datang ke pusat penjualan rumah Thomson kelas atas, Xiao Hailong langsung mengambil kesempatan untuk menyindir Xiao Curan dan Yichen. Ketika Yichen mendengar bahwa Xiao Hailong berani menyindir dia dan istrinya, Yichen langsung tersenyum sinis. "Kenapa? Orang seperti kamu saja bisa datang ke sini. Kenapa kami tidak boleh?" Xiao Hailong mencibir dan berkata, "Kami datang ke sini karena kami bisa membelinya. Sementara orang payah sepertimu apa bisa membeli rumah di sini?" Yichen tersenyum. "Bagaimana kamu tahu aku bisa membelinya atau tidak?" Xiao Hailong mendengus. "Mana mungkin kamu bisa membelinya? Kamu tahu berapa harga rumah di sini? Yang paling kecil yaitu 120 meter persegi, harganya adalah 80.000 per meter persegi. Jika ditotal maka kurang lebih 10 juta yuan. Kamu punya uang sebesar 10 juta yuan?" Yichen tertawa lagi. "Aku tidak mau membeli yang paling kecil. Jika aku ingin membeli, tentu akan membeli yang paling besar." "Cih," Xiao Hailong berkata dingin.
yang paling besar 240 meter persegi itu hanya mengandalkan uangmu saja. Wewe juga tertawa lalu berkata, benar, Yichen, apa kamu bisa membeli yang berukuran 240 meter persegi? Kalau kami saja tidak bisa langsung beli meskipun kami menginginkannya, apalagi kamu. Yichen memandang si Wewe lantas tersenyum dan bertanya, siapa yang bilang padamu bahwa aku akan membeli yang berukuran 240 meter persegi? Wewe berkata dengan nada merendahkan, ada apa? Bukankah kamu bilang ingin membeli yang paling besar? Sekarang kehabisan ide untuk berpura-pura ya? Yichen tertawa lagi. Wewe, kamu memang tidak berguna. Tidak bisakah kamu melihat area villa yang paling di dalam market itu? Itu adalah villa terbesar di dalam daerah tersebut. Cuy, Xiao Wewe berkata dengan sinis. Villa terkecil saja harganya puluhan juta yuan ke atas dan yang paling mahal bisa mencapai 100 juta yuan ke atas. Jika hanya mengandalkan uangmu, bahkan 8 kehidupan pun kamu tidak akan bisa membelinya. Yichen tertawa dan berkata, kebetulan aku sudah memiliki satu villa dan itu yang paling besar. Hahaha. Keluarga Sehelong tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah Yichen. Kamu ingin membeli villa yang paling besar? Ya Tuhan, kamu benar-benar ingin membuat kami mati tertawa ya. Beberapa tamu yang datang melihat-lihat model rumah juga mulai menertawakan Yichen. Dilihat dari penampilannya saja sudah payah, masih ingin membeli villa. Jika dia bisa membeli sebuah villa di sini, maka aku akan membeli seluruh perusahaan Thomson kelas atas. Dasar tukang membual. Securan juga terlihat malu, dia berbisik di telinga Yichen. Yichen, bicara apa kamu ini? Kamu tidak malu berbicara sembarangan begitu? Yichen tersenyum. Buat apa malu? Jika yang kukatakan itu kenyataan. Saya Helong tertawa, terbahak-bahak, lalu berkata, sudah dengar? Bahkan istrimu saja tidak mempercayaimu. Apa mata orang-orang juga pasti lebih tajam? Orang sepertimu tidak pantas masuk ke tempat penjualan ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Helong berkata dengan tajam, tunggu di sini, aku akan menyuruh salah wanita yang tadi untuk mengusirmu. Tidak lama kemudian, Xiao Helong lekas-lekas memanggil salah wanita dan menunjuk ke arah Yichen sambil berkata, Nona, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian memperbolehkan sampah sepertinya masuk ke sini? Dia bahkan dengan tidak tahu malu berkata bahwa dia ingin membeli villa termahal kalian. Dengan adanya orang seperti dia, kami yang benar-benar mampu membeli rumah kalian ini juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Salah wanita melirik Yichen sekilas dan langsung menyadari bahwa pakaian Yichen biasa-biasa saja, tidak seperti pakaian orang kaya. Jangankan membeli villa, pelanggan yang hanya membeli apartemen kecil 3 kamar saja berpakaian lebih layak darinya. Para pengunjung lain juga mulai protes satu persatu. Dari mereka berteriak, cepat usir pria itu dari sini. Dia benar-benar mempengaruhi suasana hati kami. Salah wanita berjalan maju ke arah Yichen. Dia lalu berkata, Tuan, jika Anda tidak berniat beli rumah, tolong tinggalkan tempat ini. Jangan sampai mempengaruhi pengunjung lain. Securan mendaham beberapa kali, menarik lengan baju Yichen dan berkata, ayo kita pergi, kita cari rumah di tempat lain. Orang-orang lain juga mulai mencemooh, orang miskin sepertimu lebih baik pergi, jangan mempermalukan diri sendiri. Yichen tidak bergerak sama sekali, dia tersenyum sembari berucap, kalian tahu kenapa kalian tidak bisa membeli villa? Itu karena kalian berpandangan sempit. Dengan cara pandang seperti itu kalian tidak akan pernah bisa membeli villa. Xiao Helong mencibir. Cih, Yichen, kamu benar-benar berani berkata begitu. Semua orang di sini mana yang tidak lebih kaya darimu? Yichen menaikkan alisnya sambil tersenyum. Saya Helong, dari tadi kamu terus bilang bahwa aku tidak bisa membeli villa. Tapi jika aku bisa membelinya, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Helong tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah gedung tertinggi di dalam market dan dengan sombong berkata, jika kamu bisa membeli villa di sini, aku Xiao Helong akan meloncat dari atap gedung ini.
Orang-orang di sana juga mulai berteriak, "Hei orang payah, jika kamu benar-benar bisa membelinya, aku juga akan meloncat." Benar, aku juga akan meloncat. Aku paling tidak suka melihat orang yang berpura-pura seperti dia. Securan tidak pernah merasa semalu ini. Dia agak tidak suka dengan sikap Yichen yang seperti ini. Securan pun menegur, "Yichen, kenapa kamu keras kepala sekali dengan mereka? Apa kamu senang jadi pusat perhatian dan bahan ejekan begini?" Yichen tersenyum samar dan berkata, "Istriku, bagaimana kamu bisa tahu bahwa suamimu suka menjadi pusat perhatian dan bahan ejekan?" Sambil berbicara, Yichen mengeluarkan kunci beserta kartu akses villa dari sakunya. Dia kemudian berkata, "Coba kamu lihat, ini adalah kunci dan kartu informasi dari villa nomor A05." Sewewe tertawa. "Yichen, apa kamu pikir dengan mengeluarkan kunci begitu akan membuat kami percaya? Kamu kira kami bodoh ya?" Yichen melemparkan kunci dan kartu kepada salah wanita, kemudian berkata santai, "Ayo mari kita lihat aku berbohong atau tidak." Dalam sekali pandang, salah wanita sudah bisa mengenali kunci dan kartu yang diberikan Yichen adalah kunci dan kartu khusus yang dipakai di Villa Thompson kelas atas. Salah wanita benar-benar terkejut. "Apa? Jangan-jangan pria ini adalah pemilik villa yang sesungguhnya?" Salah wanita baru saja mengusirnya. Jika pria tersebut benar-benar pemilik villa dan jika dia marah, maka salah wanita bisa kehilangan pekerjaannya. Memikirkan hal tersebut membuat salah wanita lekas-lekas mengambil kartu Yichen dan memindainya di pembaca internal. Tidak lama kemudian, pembaca internal itu mengeluarkan suara komputer yang, "Terhormat pemilik villa A05 Tuan Yichen, selamat datang di rumah." Salah wanita terperanjat kaget. "Anda adalah Tuan Yichen?" "Ya," Yichen mengangguk. "Sepertinya keluarga Wang telah membalik namakan villa ini menjadi atas nama Yichen." Salah wanita cepat-cepat mengembalikan kartu itu dengan sopan kepada Yichen. Lantas berkata ketakutan, "Tuan Yi, maafkan saya tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik villa nomor A05. Tolong memaafkan saya atas kejadian tadi." Semua orang yang ada di sana tercengang dan melihat pemandangan ini. "Yichen benar-benar pemilik villa di sini. Ini tidak bercanda kan? Orang seperti dia bisa membeli villa Thompson kelas atas." Ekspresi Xiao Hailong berubah masam. "Apa-apaan semua ini? Yichen membeli villa Thompson kelas atas." Xiao Hailong lebih memilih percaya bahwa ada hantu di dunia ini daripada percaya bahwa Yichen memiliki kemampuan seperti itu. Tapi bagaimana dengan si Sales? Dia tidak mungkin berbohong, kan? Kemudian kartu yang baru saja dia pindah juga mengatakan bahwa Yichen adalah pemilik dari villa ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, baik teman-teman, sahabat rebahan, di part ini cukup di sini. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan ke part berikutnya.